Selamat siang Ibu. Siang, Oh, iya. Siang-siang gini Ibu dari mana ya? saya barusan dari keluar belanja. Oh, belanja buat masak besok ya? Ya, Oh buat iya. siap-siap. Oh iya Ibu, saya Adel. Di sesi konseling kali ini saya sebagai konselor dari Ibu siapa? Polisi Oh, Ibu Ponisri. Ibu Ponisri ini usianya berapa tahun ya? 60. Oh, 60 tahun. Kebiasaan Ibu di rumah itu ngapain aja ya, Bu? Masak, bersih-bersih rumah, cuci baju, dan lain-lain. Oh, jadi ibu rumah tangga ya Bu ya? Iya. Oh iya, ini saya mau tanya tujuan Bu Ponisri datang ke konseling ini tuh apa ya Bu? Mau ingin tahu tensi saya itu kadang naik, kadang turun, nggak tentu. Makanya saya kesini diantar anak saya untuk menanyakan ke konseling Konseling. ini. Oh, itu Bu Ponisri tahu kalau tensinya kadang naik, kadang turun itu setiap bulan rutin ngeceknya Bu? Saya setiap bulan ikut di lansia, kadang naik, kadang Oh, normal. posyandu lansia. Ya, Oh, keren sekali loh Bu. Soalnya lansia biasanya kan jarang tuh ya ikut di posyandu lansia. Tapi Bu Ponisri itu udah bagus, udah inisiatif buat ikut kegiatan itu. Jadi kan Ibu tahu nih ya kalau setiap bulan datang ke posyandu lansia itu dapat informasi mengenai kesehatan dari Bu Ponisri sendiri ya Bu ya. iya. Oh, ya. Untuk beberapa menit ke depan, kurang lebih 15 menit, kita akan diskusi untuk mencari tahu permasalahannya yang menjadi penyebab tensi Bu Ponisri naik sama turun itu apa. Terus nanti kita juga akan memecahkan masalah itu, Bu. Kira-kira Bu Ponisri bersedia apa tidak ya? Dia Oke, bersedia. Baik. Kalau boleh tahu data tensi terakhir cek di posyandu lansia berapa ya, Bu? 155/89. Oh, 155/89 ya. Itu termasuk tensi yang tinggi juga ya Bu ya. Bu Kondisi udah baik nih datang ke konseling, udah disupport sama anak buat datang ke konseling untuk bagaimana sih mengatasi permasalahan tensi ini dengan mungkin beberapa mengubah pola makan atau aktivitas fisik ya Bu ya. Oh iya, ini kalau boleh tahu berat badan dari Bu Ponisri berapa ya? 51. Oh, 51. Untuk tinggi badannya 149. 149 ya, Bu. Ini setelah saya hitung, indeks massa tubuh Bu Ponisri itu gizi lebih. Jadi, Bu Ponisri udah benar untuk mengatasi salah satu penyakitnya hipertensi ini. Soalnya kalau tidak segera diatasi itu dengan kondisi Bu Ponisri yang gizi lebih ini, itu takutnya dapat memicu beberapa penyakit degeneratif yang lain seperti obesitas, diabetes, jantung gitu Bu. Jadi nanti kita fokus ke permasalahan hipertensinya dulu ya Bu. Ya, Iya. Bu Ponisri ada riwayat alergi? ada Alergi apa ya Bu? ikan laut. Oh, alergi ikan laut ya. Untuk riwayat penyakitnya mungkin beberapa tahun yang lalu punya riwayat penyakit apa? Punya gula darah. Gula darahnya tinggi. Iya. Oh, gula darahnya tinggi. Itu tahun 2011. oh 2011. Itu sampai drop gitu ya, Bu? Ngedrop sampai nggak sadar. Oh, baik. Waktu gula darah yang tinggi itu Bu Ponisri apakah udah tahu ya makanan yang dilarang untuk dikonsumsi itu apa aja? Apakah udah tahu? Udah tahu. Oh, berarti setelah kejadian itu Bu Ponisri itu membatasi ya langsung makanan-makanan yang dilarang. Iya, tapi waktu kalau belanja ke pasar itu saya sering beli makanan jajan kayak lapis,
klepon sama kacang hijau itu loh. Oh, udah membatasi makanan tapi masih curi-curi ya Bu Iya. buat makan-makan jajanan kayak gitu. Kalau boleh tahu belanjanya diantar atau jalan kaki atau naik sepeda sendiri? Diantar nak saya. Oh, diantar. Itu emang lokasinya jauh kah Bu? Enggak, dekat sekali. Oh, dekat sekali Iya. ya. Oke. Kenapa kok nggak nyoba jalan kaki aja ya Bu? Nggak apa-apa mbak, biar cepet sampai rumah. Oh, iya ya. Tadi kan Ibu Ponisri udah tahu nih kalau Bu Ponisri itu punya riwayat penyakit gula darah yang tinggi nih, diagnosis dari 2011 ya Bu ya. Terus Bu Ponisri juga udah tahu batasan-batasan untuk makanan yang dilarang karena gula apa itu yang dapat menyebabkan gula darahnya Bu Ponisri yang tinggi ya. Ya. Tapi Bu Ponisri itu masih sering jajan makanan yang manis-manis ya Bu ya. Itu salah satu kayak permasalahan Bu Ponisri, mau dihindari tapi udah suka, udah kayak kebiasaan gitu ya Bu ya. Oke. Terus untuk yang tensi tinggi atau rendahnya ini Bu Ponisri itu kebingungannya kayak kebingungan gimana ya Bu? Gimana itu harus makannya gimana, cara makannya itu gimana supaya nggak tinggi lagi gitu loh. Oh iya, nggak tinggi sama rendah. Soalnya kan kadang tinggi kadang rendah ya Bu ya. Karena data terakhir ketika posyandu lansia tensi Bu Ponisri tinggi, berarti di sesi konseling ini tuh kita fokus untuk menurunkan tekanan tensinya Bu Ponisri untuk kembali ke normal. Ya. Jadi nanti kalau udah normal, Bu Ponisri diharapkan tetap menjaga pola makannya sama pola aktivitasnya. Baik. Yang penyebab dari tekanan darahnya Bu Ponisri tinggi itu kira-kira apa ya Bu? Maksudnya dalam beberapa waktu yang lalu Bu Ponisri itu mungkin habis makan apa gitu, atau ada tekanan pikiran apa sehingga tekanan darah Bu Ponisri itu naik. Nah, satu mungkin ada tekanan pikiran, ada mbak. Yang kedua itu pola makannya itu mungkin habis makan dari hajatan, mungkin semua dimakan. Oh, habis ada hajatan ya Bu. Apa itu Bu? Contoh makanannya. Ya kayak sate, kayak apa ya yang banyak lemak-lemaknya itu. Oh, salah satunya sate ayam, kambing. Sate kambing. Oke, sate kambing ya. Ya nggak apa-apa sih Bu kalau konsumsi sate-satean daging, tapi harus dalam jumlah batasannya gitu, nggak boleh sering-sering. Apalagi kan ini kan udah habis kurbanan nih, pasti stok daging di rumahnya juga banyak ya Bu ya. Oh iya banyak. Ya itu nggak harus dikeluarin semua buat dimasak, atau kayak setiap hari harus masak biar cepet habis, itu bisa disimpan Bu. Jadi kayak dikeluarin sebulan sekali gitu. Apalagi Bu Ponisri sendiri ini ada riwayat dari tekanan darah yang tinggi ya Bu. Takutnya nggak dibatasi makanannya, jadi Bu Ponisri itu tekanan darahnya itu makin tinggi. Nah, tadi kan Bu Ponisri ada alergi ikan laut ya Bu. Iya ada. Bu Ponisri juga masih konsumsi ikan tawar. Masih. Oke. Oh ya, itu udah bagus ya Bu ya. Bu Ponisri itu udah tahu kalau Bu Ponisri punya alergi terhadap ikan laut, tapi Bu Ponisri juga masih konsumsi ikan tawar sebagai sumber proteinnya. Meskipun protein dari ikan tawar itu nggak sebanyak kayak di ikan laut. Terus kalau selain ikan tawar, Bu Ponisri itu juga bisa konsumsi protein nabati seperti dari kacang-kacangan kedelai, olahannya itu susu kedelai, tahu atau tempe Bu. Suka kan Bu makan olahan Suka. kedelai? Oke.
Kita bakal ngerubah dari pola makan dan ingin tahu makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk Bu Ponisi ya. Ya, Oke. Untuk pola makannya sendiri tuh Bu Ponisi suka sayur, suka, suka buah-buahan. suka. Oke. Pola makannya Bu Ponisi udah bagus, sudah suka sayur, buah, masih konsumsi protein dari protein nabati sama ikan tawar ya Bu, meskipun kendala terhadap konsumsi ikan laut. Tapi Bu Ponisi juga harus ingat nih, karena gula darah yang tinggi, Bu Ponisi harus membatasi jajanan-jajanan pasarnya. Iya. Mungkin nggak apa-apa jajanan pasar, tapi nggak boleh berlebihan. Terus untuk aktivitasnya, karena Bu Ponisi itu ibu rumah tangga, mungkin udah bagus ya Bu, udah mau melakukan aktivitas kecil seperti memasak, menyapu gitu ya Bu di rumah. Iya. Ya, itu mungkin tadi kan belanjanya kan deket ya Bu sama rumah. Itu dicoba Bu, mungkin satu hari nyoba buat jalan kaki kalau memang masih kuat ke tempat bekerja ke tempat belanjanya. Jadi nggak melulu minta antar gitu Bu, soalnya kalau Ibu Ponisi sering jalan itu bagus buat tubuh Bu Ponisi sendiri. Terus nanti kalau emang nggak belanja atau lagi males jalan kaki waktu belanja, Bu Ponisi bisa jalan-jalan pagi di daerah rumah Bu Ponisi, jalan pagi atau jalan sore gitu Bu, dikeliling rumah Bu Ponisi. Ya, Selain dari pola makan, Bu Ponisi udah tahu belum apa itu pengolahan yang baik untuk dikonsumsi itu apa aja? belum tahu. Oh belum ya Bu, karena Bu Ponisi ini tekanan darahnya yang tinggi, itu baiknya itu dikukus atau direbus Bu. Jadi misal kentang goreng gitu ya Bu, itu Bu Ponisi kalau untuk keluarganya mungkin nggak apa-apa kentangnya digoreng buat anak-anaknya, tapi karena Bu Ponisi ini udah harus jaga pola makan, kentangnya itu direbus atau dikukus Bu untuk cemilannya. Terus nggak usah ditambahin garam atau MSG, jadi pure kentang rebus atau kentang kukus Bu. Iya. Terus kalau misal goreng-goreng tempe atau tahu, mungkin bisa pakai minyak yang lebih sedikit, jangan minyak yang banyak gitu Bu, soalnya penyerapannya nanti juga makin banyak kan ke yang tahu atau ke tempe. Kayak goreng telur juga nggak apa-apa, tapi pakai minyak sedikit, 1 sendok teh gitu. Yang penting kan bahannya itu nggak lengket ya Bu sama teflon atau wajannya gitu. Oke. Apakah Bu Ponisi sudah menangkap ya sama udah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi ke Bu Ponisi? Sudah, Mbak. Oh baik, kalau sudah. Kalau begitu saya mau tanya ya Bu. Ya. Ya, Kalau sudah paham, saya mau tanya ya Bu. Saya ingin memastikan kalau emang benar-benar udah ditangkap nih. Apa itu tadi pembicaraan saya ke Bu Ponisi? kalau soal kesehatan, olahraganya itu pagi sama sore jalan-jalan Jalan kaki. atau kalau belanja itu jalan kaki. Terus kalau makanan nggak boleh makanan yang banyak lemak, terus nggak boleh makanan yang goreng-goreng, harus Iya. dikukus. Iya, benar Ibu. Oh iya Mbak, sama jajan pasar itu dikurangi, Iya. nggak tiap hari makan. Oh ya udah. Baik, Bu Ponisi ternyata cepet ya Bu. Belum sampai 15 menit ini Bu Ponisi itu udah nangkep nih dari saran yang tadi saya udah kasih ke Bu Ponisi. Tinggal Bu Ponisi aja untuk beberapa hari ke depan ini tuh bisa nggak berubah untuk menerapin saran-saran itu. Insya Allah bisa. Baik. Semangat ya Bu, ini nanti hasilnya bisa dibicarakan sama anaknya biar dibantu juga untuk penyediaan
bahan-bahan makanan di rumah, biar diingetin juga kalau Bu Konistri itu nggak boleh makan ini gitu ya Bu ya. Ya, Semangat Bu Konistri. oke, semangat. Ya, Bu, mungkin ada pertanyaan Bu, nggak apa-apa. Nggak ada Mbak, sudah cukup. Oh, udah cukup ya Bu. Baik, kita atur jadwal juga ya Bu untuk sesi konseling yang kedua bisa dilakukan 2 minggu ke depan. Apakah Bu Konistri bersedia ya? Ya, setia. Baik, nanti di sesi konseling itu saya akan melihat hasil dari perubahan yang dilakukan sama Bu Konistri. Apakah pola makannya sudah sedikit meningkat, sudah diperbaiki, terus aktivitasnya apakah juga sudah dilakukan seperti jalan pagi, jalan sorenya. Terus kan posyandu lansia kan 1 bulan sekali ya Bu. Ya, Mungkin waktu 2 minggu ke depan kalau memang belum dicek tensinya di posyandu lansia, kita bisa cek tensinya di sesi konseling kedua itu. Nanti kita akan tahu nih tensi Bu Konistri itu masih tinggi, apa udah rendah, apa alhamdulillah normal. Kalau memang masih tinggi berarti Bu Konistri mungkin masih belum ada yang dilakukan untuk melakukan perubahannya. Terus kalau mungkin rendah, mungkin Bu Konistri terlalu membatasi makanannya sampai tensinya itu rendah. Kalau normal ya berarti alhamdulillah itu pola makan sama aktivitas Bu Konistri itu udah benar. Jadi bisa dilanjutkan ke depannya untuk pola makannya seperti itu. Berarti bersedia ya Bu? setia. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Nanti kita saling kontak-kontak lagi aja Bu. Kira-kira pada 2 minggu ke depan itu Bu Konistri bisa hari apa? Saya juga akan menyesuaikan sama waktu Bu Konistri juga. Iya Bu. Ya, oke. Nanti saya kasih nomor kartu saya. Oke, semangat ya Bu. Semoga Bu Oke. Konistri itu bisa sama semangat dalam mengubah pola makan sama pola aktivitasnya. Nanti hasilnya nih bisa didiskusikan sama anaknya Bu, biar di rumah juga diingatkan sama dibantu juga sama anaknya ya Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Terima kasih.